I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang exception handling. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendefinisikan exception SQL, mengenalkan unhandling exception, daftar dan penggunaan tipe exception handling yang berbeda, dan kemudian mendeskripsikan dampak dari perkembangan exception dalam blok bersarang atau nested block. Pertama, yaitu handling exception dengan PLSQL. Exception adalah identifikasi dalam PLSQL yang ditinggikan selama eksekusi. Bagaimana itu terjadi? Terjadi ketika Oracle ini mengalami error dan mendapatkan error secara implisit. Kemudian bagaimana menangkap itu? Tangkap yaitu dengan handler, kemudian beritahukan bahwa adanya exception. Handle exception di sini ada dua, yaitu menangkap exception yaitu trap the exception dan membebaskan exception yaitu propagate the exception. Pada menangkap exception di sini, exception akan ditangkap, exception is read, kemudian exception is trap. Kemudian pada propagate the exception di sini exception is read namun tidak ditangkap dan ditangkap oleh kemudian memanggil lingkungannya tipe exception yaitu implicit dan explicit. Implicit di sini ada dua, yaitu Oracle server yang sudah ada atau diidentifikasi, kemudian Oracle server yang belum diidentifikasi. Kemudian yang secara eksplisit yaitu user defined. Di sini exception dibuat oleh user. Menangkap exception di sini sintaknya exception, kemudian kondisi when exception 1 or exception 2, dan kemudian statement. Kemudian ini bisa ditulis jika terdapat kondisi-kondisi lainnya. Kemudian when other than untuk yang terakhir. Menangkap exception guidelines. Exception kunci memulai exception handling. Beberapa exception handlers diizinkan, yaitu predefined exception, hanya satu handle diproses sebelum meninggalkan blok, yaitu non-predefined exception. When other, ini adalah klausa yang terakhir digunakan pada exception. Trapping predefined Oracle server error. Di sini maksudnya menangkap error dari exception yang sudah diidentifikasi. Langkahnya itu kita akan mereferensi dari nama standar dalam exception handlers yang ada. Contoh predefined exception itu ada not data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, dot file on index. Sintaknya di sini begin, kemudian exception, when no data found, then statement. Kemudian when too many rows, then statement, when other than, statement, kemudian end. Di sini menangkap exception, menangkap error pada exception yang tidak diidentifikasi atau tidak ada pada Oracle. Di sini adalah nama exception, kita deklarasikan, kemudian terdapat exception init. Kemudian di sini setelah terdapat exception init akan ditangkap oleh handler. Ini adalah error pada non-predefined, menangkap error dengan nomor
min2292 pada Oracle server. Contohnya di sini kita akan deklarasikan exception, kemudian dengan pragma exception init yang sudah dijelaskan di atas, yaitu ciri dari non-predefined exception. Kemudian kita deklarasikan, kemudian kita masukkan parameter ELNPS remaining, yaitu exception yang telah kita deklarasikan. Kemudian ini adalah kode error yang ada pada Oracle. Jadi untuk mendapatkan error ini kita harus hafal kode-kode dari error yang ada pada Oracle. Kemudian kita bikin, kemudian di sini kita lakukan delete dari tabel departemen, di mana tabel departemennya sama dengan predictor yang telah kita deklarasikan di sini, yaitu 10. Kemudian kita commit agar tidak dapat di rollback. Kemudian kita panggil exception di sini, when EMPS remaining, then kita maksudnya di sini ketika EMPS remaining, yaitu ketika error, maka di sini akan tampil cannot remove def dan digabung dengan 10 di sini, yaitu employee exists, kemudian end. Fungsi untuk menangkap exception itu ada dua, yaitu SQL kode, atau ini adalah mengembalikan nilai angka untuk kode error. SQL ERNM mengembalikan pesan yang disesuaikan dengan nomor error. Contohnya di sini kita deklarasikan error kode, kemudian error message. Kemudian di sini kita bikin, kemudian kita deklarasikan exception. Di sini terdapat when other than, kemudian kita rollback error jika error kode sama dengan SQL kode, dan jika error message sama dengan SQL ERR, maka akan dimasukkan ke error. Ini merupakan seperti tabel yang sudah dideklarasikan, yaitu diisi dengan error kode sehingga isinya adalah SQL kode, dan error message sehingga isinya adalah SQL ERM. Keduanya berisi pesan error. Di sini kita akan menangkap user defined exception yang dibuat oleh user. Di sini kita deklarasikan exception, kemudian di sini kita jalankan exception, yaitu dengan menggunakan raise statement. Kemudian di sini akan ditangkap. Contohnya di sini kita deklarasikan pdepartment.dex dan pdepartment.number. Kita deklarasikan exception, yaitu dengan nama invalid department exception. Kemudian ini adalah statement yang kita akan buat. Di sini terdapat kondisi if SQL not found, then raise invalid department. Jika tidak ditemukan, maka kita akan jalankan exception. Kemudian akhiri if, kemudian di commit agar tidak bisa di rollback. Kemudian exceptionnya di sini when invalid department, then jika terdapat invalid department, maka akan ditampilkan no such department ID. Raise ini menandakan error. Jika tidak ditemukan, maka akan menjalankan invalid department. Kemudian ini akan dilempar di kondisi exception berikut. Ini adalah calling environment. Di sini ada SQL plus. Ini adalah untuk menampilkan nomor error dan message error atau pesan error ke layar. Kemudian prosedur builder ini juga sama. Kemudian Oracle Development Form ini adalah akses, yaitu mengakses nomor error dan error message dalam tracker, yaitu dengan error kode dan error text. Ini merupakan fungsi dari error exception. Kemudian precompiler application. Di sini adalah access exception number,
yaitu dengan SQLC data struktur. Kemudian unclosing PLSQL block ini menangkap exception pada saat blok ditutup. Propagating exception. Propagating exception ini maksudnya adalah exception yang terjadi pada blok, kemudian juga terjadi pada blok yang ada dalam blok tersebut. Maksudnya di sini kita akan lakukan rise in no rows pada blok yang ini merupakan blok yang pertama dan ini merupakan blok kedua. Di blok kedua ini ada rise in no rows, kemudian yang pada blok yang pertama yaitu ada pragma exception init. Ini menunjukkan non-predefined dan ini menunjukkan user defined exception. Kemudian pada exception di sini when terjadi integrity yaitu pada blok yang pertama, kemudian when in no rows yaitu pada blok yang kedua. Keduanya merupakan exception. Kemudian di sini yaitu prosedur the rise application error. Sintaknya di sini rise application error, kemudian parameternya adalah error number, kemudian missing. Kemudian di sini bisa berupa boolean yaitu true atau false. Prosedur ini dapat digunakan untuk persoalan pesan error dengan menggunakan user defined dari subprogram. Kemudian dapat melakukan error ke aplikasi dan menghindari nilai balik dari exception yang tidak bisa ditangkap. Ini digunakan di dalam dua tempat yang berbeda, yaitu executable section dan exception section. Kondisi error di sini untuk user dengan cara yang konsisten pada error di Oracle server lainnya. Kondisi error untuk user konsisten dengan error di Oracle server lainnya. Ini merupakan rise application error, yaitu pada saat executable section. Di sini rise application error pada saat executable section yaitu pada begin. Kemudian pada saat exception session yaitu pada block exception di sini. When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Ini merupakan latihan soal untuk praktikum ke-23 yaitu mengenai exception handling. Perhatikan blok PLSQL berikut ini. Kemudian pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh program di atas? Kalau nilai variabel gaji diberi nilai 800, 1250, 99, hasilnya apa? Jawaban dari latihan soal berikut ini. Pada blok ini kita akan menampilkan gaji beserta data pegawainya, yaitu nama pegawai dari pegawai memiliki gaji yang telah kita inputkan. Gaji tersebut didapatkan dari hasil inputan, yaitu ini, di mana deklarasi V emsal ini sama dengan P gaji, yaitu pada variabel gaji. Ini berupa inputan. Kemudian pada badan program ini kita akan melakukan eksepsi, yaitu exception. When no data, ini berarti data tidak ditemukan, maka akan ditampilkan tidak ada data. Jika too many row, yaitu data terlalu banyak, maka akan ditampilkan yaitu lebih dari satu pegawai yang punya gaji. Jika untuk yang lainnya, jika terjadi kesalahan. Kemudian kita execute.
kita isikan 800, kita continue, maka di sini akan tampil yaitu gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama Smith. Ini pada saat gaji ini mempunyai atau ada dalam tabel EMP. Berikut ini adalah coding yang dapat menampilkan tampilan ini, yaitu select ini kemudian dimasukkan dalam tampung from. Tampung ini menampung nama dari tabel employee di mana gajinya adalah V gaji. Kemudian kita coba untuk execute kembali. Kemudian kita coba untuk menginputkan gajinya yaitu 1250. Kemudian kita continue. Karena pada tabel EMP ini yang memiliki gaji 1250 lebih dari 1, maka ditampilkan exception too many row, yaitu berisi pesan lebih dari 1 pegawai punya gaji ini. Kemudian kita execute kembali yaitu 999, dan kita continue. Di sini karena gaji 999 tidak ada dalam tabel EMP, maka ditulis pesan di sini tidak ada.